Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Seperti mana biasa, sebelum kita salat zuhur berjamaah lebih kurang 15 menit ke depan, mari sama-sama kita dengarkan kuliah zuhur sembari menunggu saudara dan saudari kita yang sedang berwudu. InsyaAllah pada kesempatan kali ini yang akan mengisi waktu zuhur kita adalah Bapak Jumaidi SPD MPD dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita saat ini. Untuk itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu jamaah yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu jemaah semua bahwa di masjid kita ini setiap hari, setiap maghrib ada jamaah yang berbuka puasa, diperkirakan sampai 300 orang. Untuk itu kami buka kesempatan bagi Bapak dan Ibu jamaah yang ingin memberikan perbukaan bagi jamaah-jamaah kita di masjid ini, baik itu berupa air minum, snack atau makanan lainnya, silahkan diantarkan ke masjid kita ini. InsyaAllah nanti akan disalurkan kepada saudara dan saudari kita yang berbuka puasa di masjid ini. Baik Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita simak kuliah zuhur pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Jumaidi SPD MPD. Kepada beliau kita persilahkan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita pada hari ini, sehingga pada ini kita bisa sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita semua. Jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kurang lebih 15 menit, marilah kita sejenak merenungkan diri bahwa di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan ujian dan juga pelatihan. Kita ketahui bahwa bulan puasa sudah kita jalankan 2 hari ini. Tentu kita akan mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk 28 hari lagi kita tetap menjalankan puasa dengan semestinya. Jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, di bulan puasa kita ibaratkan adalah suatu kawah candra di muka. Mengapa kita umpamakan kawah candra di muka? Karena di dalamnya adalah banyak hal yang perlu kita temui. Dikatakan bulan puasa ini sebagai bulan penempaan, bulan pelatihan dan pembentukan spiritualitas. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa, tentu berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian
dan di dalamnya ada suatu pelatihan yang perlu kita lakukan terus. Memang sebuah kata yang sederhana, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Mudah-mudahan 1 bulan ini kita sukses melaluinya. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa bulan puasa ini kita akan menuju orang-orang yang bertakwa. La'allahum tattaqun. Tentu kita dihadapkan dengan sifat-sifat kita, sifat-sifat dasar yang selalu ada di setiap saat pada diri kita. Salah satu sifat yang mungkin kita semua merasakan dan setiap saat kita harus lakukan, yaitu tentang jujur dan sabar. Bulan puasa, ketika berbuka kita jujur. Saat berbuka kita melakukan berbuka puasa. Begitu juga sahur. Akan tetapi kita dihadapkan pada waktu-waktu yang dilarang. Dan di situ kita diberikan tantangan. Jujurkah saya? Dan mudah-mudahan kejujuran itu selalu ada pada diri kita pada saat-saat yang tidak boleh kita melanggar aturan itu, larangan Allah itu. Misalnya, saat kita tidak boleh makan, kita akan makan secara sembunyi. Ini suatu sifat ketidakjujuran yang ada pada diri kita. Dan banyak hal lain yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, dua kata jujur dan sabar suatu berbarengan. Ketika kita akan melaksanakan kejujuran, dipastikan kita diuji dengan kesabaran. Dua kata yang sejalan itu saling beriringan dan tidak tentu kita mana yang duluan, mana yang kemudian. Dipastikan jujur pasti ada di diri kita. Sifat yang sidik ada pada diri kita. Hanya saja ketika kita menjalankan pasti sabar atau tidak, itu kita yang dihadapkan pada situasi yang membuat kita dua pilihan, tidak jujur dan jujur. Jemaah yang dimuliakan Allah, sabda Rasulullah mengatakan, ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata jujur atau benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan atau kemaksiatan, dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Diriwayatkan oleh HR Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah, kejujuran itu ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita berikan napas oleh Allah, diberikan artikulasi
alat-alat ucapan kita, kita rasa bersyukur kepada Allah. Dan bagaimana kita menggunakan alat ucap itu dengan benar dan jujur. Ketika kita mengucapkan perkataan yang benar dan jujur, itu sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu menambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengatakan dengan benar dan jujur. Jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, bagaimana kita membiasakan berlaku jujur, berkata baik, dan juga sabar di dalamnya? Maka dianjurkan kita selalu berteman, bergaul dengan orang-orang yang selalu benar. Ini ditegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Apabila kita pergaulan kita selalu dengan orang-orang yang benar, jujur, sabar, insya Allah dalam perjalanan kita akan selalu ingat bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum ini menjadi tausiah kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini dan menjadi latihan hendaknya sepanjang masa, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La